Salam jumpa para pecinta catur. Jumpa lagi dengan saya Swaji, dan kali ini akan kita bahas permainan dan taktik Magnus Carlsen dengan manuver kudanya yang membuat lawan menyerah. Partai ini dimainkan oleh Carlsen saat berhadapan dengan Mehmet Yarov pada babak 6 turnamen Tata Steel Masters tahun 2019 pada bulan Januari ini. Bagaimana taktik dan manuvernya? Mari langsung kita saksikan partainya. Carlsen mengawali permainan dengan kuda F3. Pembukaan ini dikenal dengan istilah pembukaan Zukertort atau kadang disebut juga pembukaan reti. Jawaban yang populer dari langkah ini diantaranya adalah kuda F6, pion D5, pion C5, dan pion G6. Dan kali ini hitam memilih D5. Setelah D4, kuda F6, C4, pion kali pion, E3, E6, tampaklah di papan formasi pembukaan gambit menteri ditolak. Gajah pukul pion, C5, untuk merongrong penguasaan pion putih di pusat. Rokade, A6, B3, membebaskan petak B2 untuk Vincento Gajah. B6, pion pukul pion, menteri pukul menteri, benteng pukul menteri, gajah pukul pion. Setelah putih menempatkan gajah petak gelapnya ke tempat ideal B2, kuda B D7 untuk bisa saling berkoordinasi dengan kuda di F6 dan memberikan diagonal yang terbuka saat gajah perlu ke B7. Kuda B D2, gajah B7. Setelah gajah E2, hitam melengkapi perkembangan buahnya dengan rokade. Kuda C4, benteng FD8. Kuda E1, gajah D5. Benteng AC1, benteng AC8. Tampak dua benteng dari masing-masing kubu saling memperebutkan lajur C dan D yang sudah bersih dari pion. Dan ini memang merupakan lajur-lajur yang penting. Kuda D3, gajah E7. Kuda C E5, gajah B7. Kuda C4, gajah D5. Kuda D2, gajah B7, raja F1, H6. Tampak gajah hitam di B7 sangat mengganggu keberadaan raja putih, sementara gajah putih di E2 agak pasif, maka putih mencoba menukar dengan gajah F3. Sudah tentu, hitam perlu menjaga gajah petak terangnya yang berharga, maka ia menjaga dengan kuda D5. Kuda C4, B5. Kuda A5 mencoba menekan gajah di B7, gajah A8. A3, pion G5, mencoba pawn storming atau penyerbuan dengan pion di sayap raja. H3, pion F5, B4, raja F7, kuda B3. Dan kini ganti hitam yang mencoba menukar gajah putih di B2 yang bagus dengan gajah F6. Dan gajah putih rupanya tidak punya kesempatan menghindar, maka gajah pukul gajah. Raja pukul gajah, kuda B C5. Kuda baris kelima ke B6, gajah E2. Kuda C4, A4, kuda D B6. Pion hitam A6 tampak gratis, tapi kuda di A5 yang bisa memukulnya masih punya tanggung jawab menjaga pion A4. Untuk itu, dia mengamankan dulu pion A4 dengan langkah A5. Kuda D5, kuda pukul pion A6. Kuda pukul pion di E3 skak, garpu raja dan benteng.
Mengingat kuda di C4 siap memberi dukungan. Pion pukul kuda, kuda pukul pion. Raja G1. Kuda pukul benteng. Benteng pukul kuda. Benteng C2. Mencoba mengontrol baris 2 yang penting dengan tempo ancam gajah, dan putih menyelamatkan gajahnya ke F3. Gajah E4. Kuda A C5. Gajah pukul kuda, benteng pukul gajah, benteng pukul benteng, kuda pukul benteng. Sampai di sini posisi bisa dibilang seimbang. E5, ancaman pion E4, menggarpu gajah dan kuda. Gajah B7, melindungi peta A6 bila pion putih maju. E4, kuda C5, raja E5, A6, benteng A2. Mencegah pion putih di A6 untuk promosi. Gajah C6 mencoba memenangkan pion di B5. Kita lihat di sini, pion putih sudah mendekati peta promosi. Dan bila hitam tidak hati-hati, maka putih akan menang. Pada posisi ini, hitam melangkah H5, yang menurut saya sebuah langkah yang pasif. Dan saya kira hitam bisa membuat draw dengan langkah pion E3. Dan bila gajah pukul pion, maka raja D4, raja F1, F4. Bila kuda ke 4, maka pion bisa ke F3. Dan bila pion pukul pion, maka benteng A1. Bila raja ke E2, kemungkinan akan terjadi draw. Bagaimana bila raja ke G2? Maka pion bisa ke E2. Ancaman pion promosi dan benteng pukul kuda. Tentunya hitam bisa unggul. Kembali. Dalam partai aslinya, hitam melangkah H3. Dan ini dimanfaatkan oleh putih dengan gajah pukul pion. G4, pion pukul pion pukul pion, gajah C4. Membebaskan peta B5 agar pion bisa maju dengan tempo ancam benteng. Benteng A1 skak, raja H2, F4, B5, pion F3, B6. Bersiap-siap untuk promosi. Setelah raja F4, hitam meluncurkan taktik kuda centilnya dengan kuda pukul pion, mengorbankan dirinya, sementara juga menjaga peta penting G3 dan F2. Dan pada posisi ini hitam menyerah, mengingat pion putih bebas promosi, sementara pion hitam tak punya kesempatan promosi. Mungkin bila dilanjutkan bisa berlanjut sebagai berikut. Raja pukul kuda, pion B7, bila benteng ke B1, maka pion A7, dan salah satu pion akan promosi. Demikianlah para pecinta catur, video ulasan antara Magnus Carlsen melawan Mehmet Yarov pada kejuaraan Tata Steel Master tahun 2019. Seperti biasa, saya berharap video ini bisa bermanfaat bagi Anda semuanya. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya.